Oke, di video kali ini saya ingin membuat review untuk pertandingan yang kemarin sudah dimainkan ada 3 ya, di mana Madura United berhasil mencetak 8 gol kemenangan atas Barito Putra, lalu PSM Makassar yang berhasil mencuri 3 poin di kandang dari PSS Sleman, dan Bali United yang berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Persija di kandang sendiri ya dengan skor 1-0. Jadi kita mulai dulu dari Madura United yang menang besar 8-0 atas Barito Putra. Tanggapan saya adalah ini pertandingan yang sangat luar biasa untuk Madura United. Saya sudah membuat preview kemarin bahwa saya mengatakan sebenarnya lini depan dari kedua tim ini sama-sama oke, diisi oleh pemain yang menurut saya kualitas pemainnya oke gitu ya untuk Barito dan juga Madura. Tapi untuk lini belakang kedua tim saya belum bisa mengatakan baik atau tidaknya. Saya masih ingin melihat sebenarnya di pertandingan ini untuk melihat bagaimana perkembangan lini belakang dari terutama Madura United dan juga Barito Putra. Dan saya juga mengatakan apakah di pertandingan nanti akan banjir gol, dan benar saja di sini Madura United yang justru bisa mencetak 8 gol tanpa kemasukan ya, alias menang clean sheet. Dan untuk Barito Putra kemasukan 8 gol tanpa mencetak gol. Artinya dengan kekalahan 8-0, jelas saya tidak perlu mengomentari jalannya pertandingan dari awal hingga akhir. Saya menonton secara penuh. Tapi memang jelas terlihat Barito Putra kalah dari semua sisi, dari semua lini. Madura United sangat menguasai. Berapa kali peluang yang tercipta juga banyak di luar dari 8 gol yang akhirnya bisa dicetak ya. Tapi menurut saya di pertandingan kali ini, untuk melihat lini belakang dari Madura United, apakah ada perkembangan yang bagus, ada perkembangan yang lebih oke gitu ya. Saya belum bisa memastikan, belum bisa mantap gitu ya untuk mengatakan bahwa Madura United lini belakangnya sudah bagus. Karena saya melihat di pertandingan kali ini Barito Putra sama sekali tidak bisa melakukan peluang yang cukup membahayakan dari pertahanan Madura United. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa Madura United walaupun tidak kemasukan artinya ada perkembangan yang bagus. Saya belum bisa memastikan karena di pertandingan kemarin nggak bisa menjadi parameter saya untuk melihat lini belakang dari Madura United. Tapi untuk lini depannya jelas terbukti bisa mencetak 8 gol. Jadi artinya peluang yang tercipta begitu banyak untuk Madura United, strategi yang dilakukan oleh pelatih Madura United jelas berhasil dijalankan dengan baik. Dan untuk Barito Putra ini kekalahan 8-0, pemain semuanya bermain inti ya, artinya dari pelatih Barito Putra bagaimana dengan strateginya baik di babak pertama, di babak kedua tetap sama, kemasukannya cukup banyak ya, artinya ini PR atau tanda tanya dari pelatih Barito Putra untuk bisa minimal membawa Barito Putra ini lebih baik lagi di musim lalu ya, karena di musim lalu kan hampir terdegradasi. Jadi untuk kesimpulan di pertandingan kemarin, untuk Madura United tampil sudah luar biasa, sudah semua pemain bisa menjalankan instruksi dari pelatih, terutama Lulinha Selamat yang menciptakan 3 gol ya, hat-trick. Dan untuk Barito Putra, saya hanya ingin semoga para pemain, para pelatih bisa cepat move on ya, cepat melupakan kekalahan 8-0 kemarin. Ambil saja evaluasi atau pembelajaran yang bisa dipelajari ya, yang bisa diambil sisi positifnya di pertandingan kemarin. Tapi untuk kekalahan 8-0, semoga para pemain dari Barito Putra bisa cepat move on secara psikologi, bisa cepat melupakan ya, agar di pertandingan besoknya ke depannya pemain Barito Putra ini bisa fokus dan bermain tanpa ada beban dengan yang dibayang-bayangi kekalahan 8-0. Inilah tugas pelatih ya, terutama kan pelatih Barito Putra ini dari luar ya, pelatih asing. Jadi semoga bisa memberikan determinasi kepada para pemain Barito Putra secara psikolog, bisa move on, bisa melupakan kekalahan 8-0 yang telah diterimanya di pertandingan kemarin lawan Madura. Yaitu harapan saya. Jadi selamat untuk Madura United berhasil mencetakkan 3 poin dengan kemenangan 8-0, kemenangan yang cukup besar. Dan untuk Barito Putra tetap semangat, semoga semuanya lekas baik, lekas pulih dari masalah psikologi maupun mental para pemainnya. Lalu next, PSS Sleman dengan PSM Makassar ya. Di sini PSM Makassar berhasil menang dengan skor 2-1. Sesuai dari preview kemarin, saya mengatakan bahwa PSS Sleman dengan PSM Makassar ini sebenarnya sama-sama tim yang saya katakan di judul menuju ke era baru.
era baru ini artinya apa? Menuju perkembangan yang bagus. Ya, ini maksud saya dengan judul era baru. Di pertandingan kemarin saya juga mengatakan di preview bahwa secara persiapan di dalam kualitas pemain ya, persiapan pemain-pemainnya, PSM Makassar ini lebih siap, lebih matang dibandingkan dari PSS Sleman, karena PSS Sleman ini boleh saya katakan masih dalam proses perombakan pemain, belum menemukan Coach Seto belum menemukan komposisi pemain yang tepat untuk bermain di line up siapa, lalu kehilangan back asingnya juga yang menurut saya sangat fatal ya. Ya inilah yang merupakan perbedaan di pertandingan kemarin. Sangat terlihat bagaimana PSS Sleman dari babak pertama hingga akhir ya boleh saya katakan menguasai bola possession. Di babak pertama saja peluang yang tercipta dari PSS Sleman ini sangat banyak sebenarnya, cukup banyak lah. Tetapi PSM Makassar sekalinya mendapatkan peluang ini bisa menciptakan 2 gol langsung. Pluim ya mencetak 2 gol secara cepat. Dan saya melihat proses yang terjadi gol untuk PSM Makassar ini ada faktor kesalahan dari pemain belakang yang miss. Ya gol pertama boleh saya katakan kesalahan dari kiper yang bolanya itu lepas ya, padahal harusnya bisa langsung diantisipasi. Lalu di back heels oleh Pluim. Lalu gol kedua kesalahan dari pemain tengah juga yang akhirnya berujung kepada Pluim yang free posisi dan menciptakan gol dengan cukup bagus ya menurut saya, bolanya mendatar ke bawah ya. Itu cukup bagus menurut saya. Jadi menurut pertandingan kemarin dengan PSS Sleman PSM Makassar, walaupun PSS Sleman bisa memperoleh 1 gol ya, walaupun kalah, tapi bola possession itu PSS Sleman sangat mendominasi ya, 60% ke atas dibandingkan dari PSM. Sebenarnya sistem dari PSS Sleman ini sudah jalan ya, strategi dari Coach Seto saya melihat ini sudah jalan sebenarnya, sudah diterapkan oleh para pemain dari PSS Sleman. Tapi kembali lagi kualitas dari para pemain PSS Sleman, seperti pemain depan dari PSS Sleman ya, pemain asing Zevalente, itu banyak sekali peluang yang harusnya bisa tercipta gol. Tapi penampilan kiper dari PSM Makassar juga oke ya, di luar dari peluang-peluang yang akhirnya bisa diketepis lah oleh kiper dari PSM. Tapi overall saya melihat bahwa untuk perkembangan dari PSS Sleman ini sebenarnya sudah bagus. Tapi tinggal kita lihat apakah di sisa musim transfer ini ya, kalau nggak salah kan ini masih dibuka ya, apakah PSS Sleman ini bisa mendatangkan pemain yang untuk mendukung strategi dari Coach Seto. Itu aja, karena di pertandingan PSM Makassar ini banyak peluang. Bukan berarti PSS Sleman kalah dengan tidak ada peluang ya, tapi banyak peluang. Hanya saja belum bisa dimaksimalkan oleh para pemain dari PSS Sleman, terutama pemain depannya, Sigas ya kalau nggak salah. Pemain asingnya PSS Sleman itu berapa kali mendapatkan momen. Ya, jadi untuk PSM Makassar juga cara permainannya tetap sama, tetap solid, tetap kuat. Permainan dari sayap, Sayuri juga bermain oke. Jadi pemain tengahnya juga berjalan dengan baik, walaupun di babak kedua banyak ditekan dengan PSS Sleman, itu is oke, wajar. Tim yang kalah pastinya akan keluar all attack ya. Dan PSS Sleman akhirnya bisa mencuri 1 gol di babak kedua. Jadi overall saya melihat pertandingan PSS Sleman dengan PSM Makassar adalah sebuah tim yang sama-sama sudah menuju ke perkembangan yang baik di luar dari kekalahan untuk PSS Sleman ya. Tapi menurut saya PSS Sleman dan PSM Makassar dibandingkan musim lalu ini jelas ada progres yang lebih baik di bawah dari Coach Tavares di PSM dan Coach Seto di PSS Sleman. Itu menurut saya. Jadi tetap semangat untuk PSS Sleman. Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih 3 poin. Dan untuk PSM Makassar, selamat kalian mendapatkan 3 poin jauh-jauh ke Jawa Tengah ya. Bisa mendapatkan 3 poin sangat luar biasa. Semoga besok di kandang sendiri kalau nggak salah bertemu Bali United ya kalau nggak salah ya. Semoga bisa meraih 3 poin juga. Ya, jadi tetap semangat untuk kedua tim. Lalu kita next terakhir bahas dari Bali United dengan Persija Jakarta. Sesuai dari preview juga yang saya sudah katakan kemarin, secara kualitas pemain jelas Persija Jakarta yang saya katakan banyak sekali membeli pemain yang harganya sangat mahal ya, yang sangat eksklusif lah boleh saya katakan. Tapi sistem dari tim Bali United dengan Persija ini lebih siap untuk Bali Unitednya. Karena pemain yang pindah, pemain yang keluar, atau pemain yang datang, ini nggak terlalu banyak merubah posisi pemain aslinya. Jadi sistem dari Bali United ini sebenarnya sudah tidak ada masalah, sama seperti di musim lalu.
hanya Stefano Lillipali saja yang out ya, saya katakan berulang kali. Jadi tinggal Coach Teko meracik strategi aja untuk menghadapi Persija, dan terlihat jelas di pertandingan kemarin saya tidak melihat Persija Jakarta berhasil menciptakan peluang yang berbahaya. Saya nggak melihat sama sekali, cuma hanya ada satu di babak kedua yang back kanannya Persija Jakarta yang melakukan shoot dari luar kotak penalti tapi masih bisa ketangkis oleh Nadeo. Itu saja, sisanya saya nggak melihat peluang yang berbahaya dilakukan oleh pemain Persija Jakarta. Sedangkan dari Bali United, kemenangan 1-0 ini menurut saya ya, ini adalah kerugian. Kenapa? Karena sebenarnya Bali United ini bisa menang 3-0 bahkan. Berapa kali peluang yang bisa diciptakan oleh Private. Ya lalu di menit akhir ada Rahmat ya, yang pemain baru masuk juga. Operan yang dilakukan oleh Private belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Berapa kali lah boleh saya katakan peluang yang tercipta, belum headingan dari Spaso ya kalau nggak salah, dari umpan corner yang ketangkis oleh Andre Tani. Itu adalah banyaknya peluang yang harusnya bisa diciptakan gol oleh Bali United. Itu bukan peluang setengah ya, tapi benar-benar peluang yang 90% harusnya bisa terjadi gol. Jadi saya melihat bahwa dengan banyaknya peluang yang dilakukan oleh Bali United, artinya memang sistem atau strategi dari Coach Teko ini berjalan dengan baik ya, dengan oke diterapkan oleh para pemain-pemainnya karena banyak peluang yang tercipta, walaupun memang Bali United hanya menciptakan 1 gol melalui headingan dari Pak Keko ya. Itu Irfan Jaya by the way mainnya oke banget ya, walaupun diganti tapi bermainnya cukup oke. Dan untuk Persija Jakarta ini benar-benar nggak terlihat kreativitas dari pemain sayap, pemain tengah, bahkan peluangnya aja nggak, peluang dari pemain depannya Kemerik aja nggak ada, hanya ada 1 headingan, itu aja bola pelan ya karena Firza yang melakukan shoot tapi bolanya justru ke arah kepala Kemerik ya. Itu bukan peluang yang berbahaya menurut saya. Tapi artinya sistem dari Persija Jakarta untuk melakukan bola possession, saya juga nggak melihat kreativitas dari pemain tengahnya. Justru Maman Abdurrahman sebagai pemain belakang yang banyak sekali membawa bola dibandingkan Abimayu yang sebagai gelandang bertahan. Saya nggak melihat kreativitas dari pemain-pemain Persija Jakarta untuk bisa menembus pertahanan dari Bali United, karena pertahanan Bali United saya kira sangat sangat ketat ya, sangat padat. Nori Rizky Pelu bermain cukup bagus sebagai gelandang bertahan, mampu menjaga Herens ya, pemain baru Persija Jakarta. Ya inilah yang saya bilang bahwa persiapan secara skema permainan jelas Bali United lebih siap ya, karena masalah pemain-pemain yang keluar dan masuk tidak banyak berubah. Dan Persija Jakarta walaupun mendatangkan pemain bintang yang banyak, tapi saya melihat skema permainannya ini belum berjalan dengan baik, atau strategi dari Thomas Tuchel ini belum terlihat berjalan dengan baik, kecuali bola possession-nya, sentuhan-sentuhan bola-bola pendeknya itu memang beberapa kali terlihat, dan itulah memang ciri khas dari Thomas Tuchel. Tapi untuk kreativitas ini perlu ditingkatkan lagi menurut saya dari pemain sayap hingga gelandang penyerang dari Persija Jakarta yang berapa kali membangun serangan, passingnya justru nggak pernah sampai kepada pemain yang dimaksud ya, yang dituju. Ini kan bagian dari dasar sebenarnya ya. Semoga hal-hal seperti ini bisa menjadi evaluasi. Jadi ini aja review yang saya bisa bagikan kepada kalian. Selamat untuk Bali United yang mendapatkan 3 poin di kandang sendiri. Lalu untuk Persija Jakarta, semoga dari pertandingan menghadapi Bali United bisa mendapatkan pelajaran yang positif agar di pertandingan berikutnya Persija Jakarta bisa mendapatkan 3 poin di kandang sendiri ya, bermain di Jakarta. Jadi itu aja, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.